Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Ramadhanti dari kelas BKI 2C. Video kali ini untuk menyelesaikan UTS mata kuliah ayat tematik BK dengan 4 materi. Materi yang pertama yaitu solusi menghadapi cobaan hidup. Siapapun manusia yang hidup di dunia ini pasti pernah merasakan yang namanya ujian kehidupan. Ujian kehidupan ini tidak selalu berupa kemalangan maupun kesedihan. Sebaliknya, ujian kehidupan juga dapat berupa kesenangan maupun melimpahnya harta. Pesan moralnya adalah ketika kita sedang mengalami ujian, baik berupa kesedihan maupun kegembiraan, maka kita sebaliknya menyikapinya dengan sewajarnya. Sedih dan senang itu boleh asal tidak berlebihan, biarkan semuanya itu sesuai porsinya. Maka inilah kewajiban setiap muslim. Hendaknya mereka pertengahan dalam setiap perkara, tidak berlebihan dan tidak seenaknya, baik dalam masalah ini ataupun permasalahan yang lain, baik itu masalah dunia maupun masalah agama. Hidup ini adalah perjalanan panjang yang penuh dengan ujian dan cobaan. Setiap manusia pasti akan menghadapi berbagai ujian hidup yang datang dengan berbagai bentuk dan tingkat kesulitan. Dalam Islam, ujian hidup ini dianggap sebagai salah satu cara Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguji keimanan dan kesabaran manusia. Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wa thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim shalawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Menyebutkan, dan kami akan menguji kamu dengan sesuatu kekuatan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata, sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepadanya. Mereka itulah yang akan mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah yang akan mendapat petunjuk. Ayat ini menggarisbawahi bahwa ujian hidup adalah bagian dari rencana Allah dan orang-orang yang sabar dalam menghadapinya akan mendapatkan berkah dan rahmat darinya. Cara menghadapi cobaan hidup yang pertama yaitu ikhlas dengan ketentuan Allah. Yang kedua, sabar menghadapi cobaan. Ketiga, bersyukur. Keempat, berbaik sangka kepada Allah. Kelima, mencari hikmah di balik musibah. Yang keenam, perbanyak doa dan berzikir. Dan yang terakhir adalah tetap berikhtiar. Dalam menjalani hidup ini, kita tidak dapat lepas dari cobaan. Akan tetapi seberat apapun cobaan yang kamu hadapi, yang kamu terima, pasti akan berakhir. Seperti apa yang dikatakan di dalam Al-Quran pada surat Al-Baqarah ayat 286 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isra kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Yang artinya, Allah tidak akan membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Apapun cobaan yang kamu terima, selalu kembalilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kamu harus meyakini bahwa Allah yang dapat membantumu di saat susah. Dan selalu mengucap istighfar dan hamdalah, serta bersikap sabar dan tenang saat menghadapi masalah yang dapat membantumu kuat dan bertahan dari cobaan yang sedang kamu hadapi hingga berlalu dari kehidupanmu. Jika kamu menghadapi begitu banyak kesulitan dalam hidup, yakinkan akan hal ini, Allah sedang melatihmu untuk kemenangan yang besar. Materi yang kedua yaitu asas kasih sayang. Kasih sayang adalah sebuah konsep yang mendalam dan penting dalam kehidupan manusia. Ini melibatkan perasaan empati, perhatian, dan kepedulian terhadap orang lain, baik itu keluarga, teman, atau bahkan makhluk lainnya. Kasih sayang membentuk dasar dari hubungan yang sehat dan berkelanjutan, serta menjadi pendorong bagi banyak tindakan baik dan pengorbanan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks keluarga, kasih sayang adalah pondasi dari ikatan yang erat antara orang tua dan anak. Orang tua memberikan kasih sayang kepada anak-anak mereka dengan memberikan perhatian, perlindungan, dan dukungan-dukungan yang tak terbatas. Sebaliknya, anak-anak belajar tentang kasih sayang melalui pengalaman ini dan mengembangkannya dalam hubungan mereka dengan orang tua dan saudara-saudara mereka.
Ciri-ciri orang yang ditanamkan rasa kasih sayang kepada Allah terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 17 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Summa kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah, yang artinya kemudian dia juga termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar serta saling berpesan untuk saling berkasih sayang. Tafsir tahlili surat Al-Balad ayat 17. Sabar adalah kemampuan menahan diri tabah menghadapi kesulitan dan usaha keras mengatasi kesulitan tersebut. Juga yang berat melaksanakannya adalah menyayangi orang lain seperti menyayangi diri sendiri atau keluarga sendiri. Umat Islam harus mampu membuktikan imannya dengan melaksanakan sikap sabar dan saling menyayangi. Manfaat kasih sayang dalam bimbingan konseling. Terdapat pada Al-Quran surat At-Taubah ayat 128 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim, yang artinya sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berasa terat olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan atau keimanan dan keselamatan bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin, yang berisi tentang agama Islam, mengutamakan kedamaian dan mengajarkan tiap-tiap pemeluknya untuk melanggengkan cinta dan kasih sayang. Hal tersebut telah dicontohkan terlebih dahulu oleh Rasulullah SAW dalam hal berdakwah dan menjaga hubungan sesama manusia. Tafsir tahlili surat At-Taubah ayat 128. Ayat ini sekalipun khusus ditunjukkan kepada bangsa Arab di masa Nabi, tetapi juga ditunjukkan kepada seluruh umat manusia. Ayat ini seakan-akan mengingatkan orang-orang Arab, sebagaimana isinya berbunyi, hai orang-orang Arab, telah ditulis seorang rasul bangsamu sendiri yang kamu ketahui sepenuhnya asal-usul dan kepribadiannya, serta kamu lebih mengetahui dari orang-orang lain. Materi yang ketiga yaitu konseling sosial kemasyarakatan. Bimbingan konseling sosial adalah sebagai upaya proses pemberian bantuan yang diberikan untuk mewujudkan tatanan kehidupan yang sejahtera baik individu, keluarga, dan masyarakat, yang meliputi rasa keselamatan, kesusilaan, keamanan, ketertiban, dan ketenteraman baik lahir maupun batin. Hal ini akan terwujud melalui berbagai kerjasama dan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Bimbingan dan konseling sosial sangat penting dalam membantu masyarakat karena dapat membantu individu mengembangkan pemahaman dan kemampuan dalam berinteraksi dengan lingkungan sosial. Bimbingan sosial juga dapat membantu siswa untuk memahami dan berhubungan dengan lingkungan sosial berdasarkan nilai-nilai moral, tanggung jawab sosial, dan kewarganegaraan. Konseling adalah inti dari kegiatan bimbingan dan ahli berusaha menjelaskan pengertian bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling sosial ini diperlukan untuk mengatasi kesulitan belajar siswa dan memberikan motivasi kepada mereka. Tidak disangka lagi bahwa setiap lapangan kehidupan ini dan kegiatan manusia memerlukan bimbingan, termasuk dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan bermasyarakat. Oleh karena itu, layanan bimbingan dan konseling ini sangat dibutuhkan tidak hanya dalam dunia pendidikan saja, tetapi juga di masyarakat. Dengan adanya layanan bimbingan dan konseling, dapat membantu masyarakat untuk menemukan jalan keluar dalam masalahnya, dan juga mengenali dan mengembangkan potensi dalam diri. Sehingga hal ini sangat berpengaruh dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Konseling sosial kemasyarakatan juga mengacu pada pendekatan fitrah yang berpandangan bahwa manusia memiliki potensi hidup secara sehat fisik dan mental, serta potensi untuk sembuh dari sakit yang dideritanya dan potensi untuk berkembang. Dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat yang menyebutkan tentang konseling sosial kemasyarakatan, seperti pada Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, innamal mu'minuna ikhwatum fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun, yang artinya orang-orang yang beriman itu sesungguhnya bersaudara, sebab itu damaikanlah atau perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat. Tafsir Al-Misbah Quran surat Al-Hujurat ayat 10, menurut Prof. Quraisy Shihab,
menafsirkan ayat ini, sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah SWT dan Rasul-Nya adalah bersaudara. Sebab iman yang ada telah menyatukan hati mereka, maka demikianlah antara kedua saudara kalian demi menjaga hubungan persaudaraan seiman. Jagalah diri kalian dari azab Allah dan menjalankan pemerintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Dengan harapan Allah akan memberi kalian rahmat berkat ketakwaan kalian. Teori bimbingan konseling dalam Islam mendukung pengembangan hubungan yang aman, nyaman, dan berkesan. Berikut adalah beberapa teori dan praktik yang mendukung pengembangan hubungan dan konseling berdasarkan konsep Islam. Yang pertama yaitu teori bimbingan konseling Islam, yang kedua hakikat bimbingan Islam, ketiga konseling Islam, dan yang terakhir adalah teori membangun hubungan dalam konseling. Materi yang keempat adalah pengertian sabar dan tawakal. Pengertian kesabaran adalah pengendalian hawa nafsu diri atau jiwa untuk mencapai sesuatu yang baik atau yang lebih mulia. Kesabaran berarti menjauhkan diri dari kegelisahan, ketakutan, kemarahan, dan menahan diri dari mengeluh. Ayat tentang sabar terdapat pada Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as-sabirin, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Tafsir Al-Misbah, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar, mengisyaratkan bahwa jika seseorang ingin teratasi penyebab kesedihan atau kesulitannya, jika ia ingin berhasil memperjuangkan kebenaran dan keadilan, maka ia harus menyertakan Allah SWT dalam setiap langkahnya. Dalam konteks bimbingan dan konseling, kesabaran adalah kunci dalam memberikan dukungan yang berkelanjutan kepada klien selama proses penyembuhan dan pertumbuhan mereka. Dengan kesabaran, konselor dapat membangun hubungan yang kuat dan mendukung dengan klien, membantu mereka melewati masa-masa sulit dan mencapai perubahan yang diinginkan. Macam-macam sabar ini dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu wajib, kedua sunnah, ketiga haram, keempat makruh, dan yang kelima adalah mubah. Yusuf Qaradawi menyatakan, dalam Al-Quran terdapat banyak aspek kesabaran yang dirangkum dalam 2 hal, yaitu menahan diri terhadap yang disukai dan menanggung hal-hal yang tidak disukai. Yang pertama yaitu sabar terhadap petaka dunia. Yang kedua yaitu sabar terhadap gejolak nafsu. Yang ketiga, sabar dalam taat kepada Allah. Yang keempat, sabar dalam berdakwah. Kelima, sabar dalam perang. Keenam, sabar dalam pergaulan. Selanjutnya, cara menumbuhkan kesabaran. Yang pertama yaitu membangun keyakinan bahwa orang yang bersabar itu dapat menerima pahala yang baik. Yang kedua, mengingatkan kita bahwa orang yang dekat dengan Allah itu juga akan mengalami yang namanya cobaan kehidupan. Yang ketiga, menumbuhkan kesadaran bahwa manusia adalah milik Allah. Dalam Islam, kesabaran ini dianggap sebagai salah satu sifat mulia dan dianjurkan. Bagi seorang konselor yang bersabar dalam menangani klien, terdapat ganjaran yang mereka dapat dan mereka peroleh, baik dalam konteks dunia maupun akhirat. Dengan demikian, kesabaran dalam praktek konseling itu tidak hanya memberikan manfaat bagi konselor pribadi, tetapi juga membawa berkah dan pahala dalam pandangan agama dan masyarakat. Pengertian tawakal adalah sikap berserah diri kepada Allah SWT atas segala urusan setelah terlebih dahulu melakukan usaha dan ikhtiar dibarengi dengan keikhlasan menerima apapun hasil yang akan didapatkan. Ayat tentang sabar terdapat pada Quran surat Al-Imran ayat 122 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, idhamat ta'ifatani minkum antafsala wallahu walihuma wa alallahi falyatawakkalil mu'minun, yang artinya, ingatlah ketika 2 golongan dari pihak kamu ingin mundur karena takut pada Allah adalah penolong mereka. Oleh karena itu, hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Tafsir tahlili dalam suasana yang sulit dan tidak menguntungkan itu ada 2 golongan di antara kaum muslimin yang hampir patah semangatnya setelah mengetahui bahwa 300 orang dari pasukan kaum muslimin tidak mau ikut bertempur dan telah kembali ke Madinah. Untunglah perasaan patah semangat itu tidak lama mempengaruhi mereka karena
ke orang-orang yang penuh tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keterkaitan tawakal dalam Al-Quran dengan bimbingan dan konseling mengacu pada konsep kepercayaan penuh kepada Allah dan penyerahan diri sepenuhnya kepadanya. Dalam praktik bimbingan konseling, konselor yang sensitif akan dimensi spiritual klien dapat membantu mereka mengeksplorasi dan memahami konsep tawakal serta bagaimana hal itu dapat diserahkan dalam pengalaman dan tantangan hidup mereka.